2020 ini pemerintah sudah memfokuskan untuk menata Labuan Bajo itu jadi kota premium. Yang paling mencolok itu untuk pembangunan untuk premiumnya nih di jalan rayanya. Ada bangun-bangun trotoar di kiri kanan tuh biar pejalan kaki itu bisa lebih enjoy untuk jalan-jalan sore atau jogging. Nah, itu mungkin makanya mereka buat trotoar. Tanggapan saya tentang pembangunan jalan yang seperti itu banyak manfaatnya. Dari berbagai daerah itu bisa datang ke Labuan Bajo untuk berlibur. Bentangan alam penuh pesona, berbaur budaya yang kaya dan hangatnya jiwa. Labuan Bajo, surga tersembunyi di timur Indonesia, yang mampu membuat siapapun untuk kembali dan menikmati keindahan yang tak akan terlupakan. Bagian dari 5 destinasi pariwisata super prioritas. Kini Labuan Bajo terus menata dirinya dengan dukungan infrastruktur untuk membangkitkan pariwisata melalui penataan wilayah dan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Infrastruktur dan pariwisata menjadi dua sisi yang saling mendukung dan melengkapi. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengupayakan peningkatan jalan dan penataan trotoar serta drainase di setiap titik destinasi wisata Labuan Bajo. Saat ini, pembangunan infrastruktur peningkatan jalan, penataan trotoar, serta drainase di Labuan Bajo telah terlaksana, meliputi realisasi pekerjaan penanganan ruas dalam kota sepanjang 16,8 km pada tahun 2020 dengan sebaran wilayah Jalan Soekarno-Hatta Atas 2,19 km, Jalan Soekarno-Hatta Bawah 2,01 km, Jalan Simpang PD 4,51 km, Jalan Yohanes Sahadun 4,05 km, peningkatan jalan di kawasan pariwisata Waicicu 4 km, realisasi pekerjaan multi-years contract 2020-2021 mencakup peningkatan jalan, penataan trotoar, dan drainase di Jalan Alutanis sepanjang 1 km. Realisasi jaringan jalan yang terhubung dengan kawasan sekitar Labuan Bajo meliputi pelebaran jalan menuju standar ruas jalan Labuan Bajo Malwatar 5 km, preservasi dan pelebaran jalan Labuan Bajo Malwatar 56,68 km. Pembangunan jalan ruas Labuan Bajo, Terang, Bari 28,18 km. Konektivitas, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup menjadi dasar pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata super prioritas. Tak terhalang adanya pandemi COVID-19, komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur di 5 destinasi pariwisata super prioritas tetap dilakukan. Dukungan dan kerja keras dari berbagai sektor pemerintah serta masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan utama terrealisasinya pembangunan ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga memiliki banyak kegiatan di Labuan Bajo. Khususnya kami di Direktorat Jenderal Bina Marga, melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT, Satker PJN 3 ditugaskan untuk pembangunan trotoar di pusat-pusat pariwisata di Labuan Bajo ini, membangun trotoar premium dan non-premium. Di awal direncanakan mana yang premium, mana yang non-premium. Yang premium itu khusus di Labuan Bajo yang khususnya langsung menyentuh ke daerah wisata seperti Puncak Waringin ini. Premium seperti Jalan Soekarno-Hatta Atas, Soekarno-Hatta Bawah, Simpang Pede, Jayakarta, dan yang non-premium seperti Jalan Simpang Pede Komodo dan Waimata. Jadi yang membedakan trotoar premium dan non-premium adalah material yang digunakan. Untuk yang premium itu ada lantainya dari andesit, sedangkan non-premium itu lantainya dari paving. Dan yang premium itu menggunakan pohon palm sadeng untuk mempercantik. Ada juga lampu PJU, tongkat ranger, sedangkan yang non-premium tidak menggunakan itu. Dan di yang premium itu ada kursinya untuk duduk memandang sunset gitu, melihat sunset, menikmati sunset sore hari. Untuk trotoar premium ini semua sudah 100%.
Nah, sedangkan untuk yang non premium seperti di Waimata dan Simpang Pede Komodo itu baru satu sisi. Ke depan akan dianggarkan untuk memenuhi kedua sisi. Kita melakukan sinergi. Bahkan semenjak pertama kali kita datang ke sini langsung melakukan sinergi melalui bentuk KSP atau perjanjian kerjasama. Harapannya setelah pandemi ini berakhir, kita sudah sangat siap ya menerima tamu karena kita Labuan Bajo sekarang lebih cantik daripada yang dulu karena wajah sudah berubah. Dalam proses pembangunan serta penataan infrastruktur, skema padat karya juga ikut dikedepankan oleh pemerintah. Hal ini guna memberikan kesempatan besar kepada masyarakat agar pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal kian terjaga dan merata. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat memberikan wajah baru bagi wisata di Labuan Bajo, serta meningkatkan layanan bagi wisatawan untuk mengakses lokasi-lokasi wisata. Kalau saya lihat, ini pertama kalinya saya ke Labuan Bajo dan saya lumayan excited juga dan surprise karena ternyata infrastruktur di sini udah sangat nyaman banget untuk pendatang, terutama pendatang yang pertama kali ke sini. Apalagi dengan pedestriannya seperti ini, memudahkan saya yang baru datang untuk nggak ragu-ragu untuk berjalan kaki di Labuan Bajo ini. Kalau harapan saya sih ini bisa jadi salah satu benchmarking untuk daerah wisata lainnya ya, karena dengan infrastruktur yang nyaman untuk wisatawan, terutama wisatawan yang baru pertama kali ke daerah tersebut, ini sangat membantu sekali karena orang jadi nggak ragu untuk explore lebih jauh lagi si daerah tersebut sehingga wisatanya pun menjadi lebih nyaman dan lebih berkesan lagi. Senang sih ya pastinya, baru pertama kali soalnya. Pulau Padar, Pink Beach, terus Kelor, kayak kafe-kafenya gitu. Soalnya dia sunsetnya kan kayak bagus-bagus, jadinya kayak menarik. Kayaknya sih udah mulai kayak berkembang gitu ya, maksudnya kayak udah kayak di Jakarta juga, trotoarnya udah banyak, jadinya kalau jalan kaki tuh enak. Temukan keajaiban di Labuan Bajo dan bagikan cerita serta keindahan di negeri Indonesia.